Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Salam jumpa kembali dalam Daily Devotion pada saat ini. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menyadarkan kepada setiap kita sebagai orang percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat. Kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Dia sebagai sumber kekuatan. Maka dari itu saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, kalau kita telah memasuki tahun 2022, yakinlah apabila kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita, maka permasalahan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang sedang kita alami, yakinlah Tuhan turut bekerja. Karena Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sebagai penolong hidup kita. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, di saat-saat kita menghadapi masalah, bukan berarti Allah membiarkan kita, bukan berarti Allah meninggalkan kita, tetapi Allah punya tujuan, Allah punya maksud supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan. Di saat-saat masalah datang, jangan kita bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut adalah tidak lagi saudaraku yang kasih akan mendapatkan jalan keluar. Bersungut-sungut adalah hal yang tidak benar di hati Tuhan. Tetapi di saat kita menghadapi masalah, buang persungutan dan andalkan Tuhan. Sekali lagi, saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi masalah, buang persungutan, andalkan Tuhan. Kita teringat untuk bangsa Israel pada waktu Allah memerintahkan untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Laut Kolsom, Tuhan sudah bisa membelahnya sehingga bangsa Israel bisa melewatinya dengan selamat. Dan selama saudaraku kasih dalam perjalanannya, itu bukti bahwa Allah menunjukkan kekuatannya. Musa sebagai seorang pemimpin, dia mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Dan ketika bangsa Israel setelah menyeberang Laut Kolsom, 3 hari kemudian, saudaraku yang kasih, bangsa Israel menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Masalahnya adalah air. Bangsa Israel kekurangan air. Pada waktu sampai di Mara, ternyata airnya pahit. Inilah masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Di saat dia merasakan air pahit, bangsa Israel tidak datang pada Tuhan, tetapi bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Musa sebagai seorang pemimpin, Musa tidak dikamerkan oleh hal-hal yang tidak benar. Musa, saudaraku yang kasih, justru dia berseru kepada Tuhan. Dan pada waktu Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, lempar kain itu ke air. Dan pada waktu di Mara, air yang pahit menjadi manis. Sehingga bangsa Israel bisa menikmatinya dengan sukacita. Mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Allah menunjukkan kekuatannya, Allah menunjukkan kedahsyatannya. Pahit jadi manis. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, dalam segala hal, dalam segala permasalahan, jangan ada persungutan. Buang persungutan, tetapi andalkan kekuatan Tuhan. Seperti Musa, Musa mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga Musa mendapatkan jawaban, sehingga bangsa Israel dipuaskan.
Pada waktu dia marah, air yang pahit menjadi manis. Dan pada waktu di Elim, ada 12 sumber mata air. Berarti Allah mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa bangsa Israel ini, kita ambil hikmahnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di akhir zaman. Ingat, saat ada masalah, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Saat kita dalam masalah bukan berarti Allah tidak menolong kita. Justru di balik masalah itu, Allah ingin menunjukkan kedahsyatannya. Allah menunjukkan kehebatannya. Seperti bangsa Israel, Allah luaskan masalah. Air yang pahit menjadi manis, itu suatu bukti kasih Allah. Sehingga Allah menunjukkan kehebatannya. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, ingat, Allah beserta saudara. Allah menyertai hidup kita. Kita teringat bagaimana kehidupan Yusuf sebagai anak muda. Dari mudanya dia sudah dikasih oleh orang tuanya. Dia sudah dipakaikan jubah bagus. Tetapi saudaraku yang kasih, Allah berfirman kepada Yusuf melalui mimpi. Dan Yusuf ingin menggenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui mimpi itu. Tetapi kenyataannya, hari demi hari dan bahkan tahun demi tahun, Yusuf menghadapi yang namanya proses. Pada waktu dia disuruh ayahnya untuk mencari saudara-saudaranya di padang belantara yang sedang mengembalakan kambing domba, Yusuf dilucuti. Yusuf dimasukkan ke sumur. Yusuf dijual. Pada waktu itu, saudaraku yang kasih, cara manusia, Yusuf menderita. Tersingkir dari saudara-saudaranya. Apakah Yusuf lemah? Yusuf tetap ingat pesan Tuhan. Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Pada waktu Yusuf dijual di Mesir dan dibeli oleh Potifar, dan Yusuf menjadi budak di keluarga Potifar, Alkitab mencatat Allah menyertai. Dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu semuanya berhasil. Dan saudara yang kasih, iblis coba-coba mau menggagalkan Yusuf melalui istri Potifar. Tetapi Yusuf tetap mengandalkan kekuatan Allah. Dan akhirnya Yusuf dijebloskan dalam penjara oleh karena perilaku istri Potifar. Oleh karena dakwaan yang diputar balik. Walaupun saudaraku yang kasih, Yusuf ada di penjara, Allah tetap menyertai. Bayangkan, Yusuf sudah dibenci oleh saudara-saudaranya, sudah menjadi budak, sudah menjadi narapidana. Tetapi saudaraku yang kasih, Yusuf di mata Tuhan tetap luar biasa. Yusuf di mata Tuhan tetap berkenan di hati Tuhan. Memang di mata dunia, di mata saudara-saudaranya, Yusuf gak berarti. Di mata Potifar, Yusuf sebagai budak. Di mata kepala penjara, Yusuf menjadi narapidana. Tetapi di mata Tuhan, Yusuf bagaikan mutiara. Hal yang indah berkat kegigihannya, berkat Yusuf mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan saya yakin, kalau Yusuf gak mengandalkan Tuhan, Yusuf tidak kuat. Tetapi oleh karena Yusuf mengandalkan kekuatan Tuhan, Yusuf berserah kepada Tuhan, dan Yusuf percaya dengan segenap hati, maka saudaraku yang kasih, kita lihat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan Allah sebagai kekuatan dalam hidup kita. Di tahun 2022 ini, mari kita sebagai jemaat Tuhan, jadikan Allah sebagai kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah membawa kami di tahun 2022. Ini semua adalah oleh karena kasih dan anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Demikian juga Bapa yang sedang menghadapi berbagai masalah, Engkau lawat dengan kuasa-Mu. Berikan Tuhan kekuatan bagi setiap jemaat Bapa, sehingga hari demi hari jemaat tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di Daily Devotion yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.